Oke, kita lanjut ke soal nomor 66. Nah, di soal nomor 66 ini uniknya adalah, jadi ada seorang pedagang membeli 30 pasang sepatu dengan harga 2.500.000. Sepatu tersebut dijual dengan harga 100.000 per pasang. Tentukan besar persentase keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut. Jadi yang diminta ini adalah persentase keuntungan. Nah, harga belinya berapa atau harga modal? Harga belinya itu adalah 30 sepatu sama dengan 2.500.000 ya, 2.500.000. Kemudian dia dijualnya, harga jual satu sepatu ya, sepasang sepatu itu 100.000 ya. Jadi kalau 30 sepatu sudah jelas ya, 30 berarti 30 dikali 100.000 berarti berapa dong? 3 juta. Nah, sudah dapat nih kita harga jual sama harga beli. Nah, dan pertanyaannya ya, persentase keuntungan berarti sudah jelas dia untung ya. Nah, dibandingkan pun juga sudah jelas dia untung karena harga jualnya itu lebih banyak dibanding harga beli. Nah, sekarang keuntungannya berapa? Secara kasarnya kita bisa hitung harga jual dikurang harga beli seperti video yang sebelumnya ya. 3 juta dikurang 2.500.000 itu berarti adalah 500.000. Nah, jika dicari persentase keuntungan, nah, persentase keuntungan didapat dari apa sih? Nah, jadi bisa didapat dari besaran untung tadi per harga beli ya, dikali 100%. Nah, besaran untungnya berarti 500.000, harga belinya berapa? 2.500.000, baru dikalikan 100% seperti ini. Nah, besaran untungnya 500.000, harga belinya 2.500.000 ya. 500.000 per 2.500.000 ya. Ini sama dengan 1/5 ya. Kita bagi sama, yaitu dibagi 500.000 berarti 1/5. Nah, 1/5 dari 100 dibagi 5 ya, itu berarti adalah 20%. Jadi jawabannya adalah 20%. Nah, untuk soal berikutnya kurang lebih sama ya. Coba kita kerjakan ya. Jadi ada seorang pedagang ini membeli sama 30 sepatu dengan harga 3 juta. Nah, sepatu tersebut dijual dengan harga 95.000 per pasang. Ya, 95.000 per pasang. Nah, nanti kita bisa data harga belinya 30 sepatu itu adalah 3 juta. Nah, sekarang harga jualnya satu sepatu itu adalah 95.000. Nah, 95.000. Jadi kurang nolnya ya. Jadi kalau untuk 30 sepatu ya, 30 sepatu ya, maka perlu kita kalikan 30 dengan 95.000 tadi ya. Berapakah itu ya? Berarti 2.850.000 ya. 2.850.000. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah jelas rugi ya, karena lebih besar modalnya 3 juta, untungnya cuma 2.850.000 ya, seperti itu. Jadi besar ruginya itu adalah 150.000 ya. Nah, oke, 150.000. Jadi persentase kerugian seperti apa? Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau persentase kerugian itu, jadi besaran rugi ini
per harga belinya 3 juta ya, dikali 100 nya ini sudah saya masukkan di angkanya. Nah, kenapa dikali 100? Karena dia minta persentase ya, atau presentasi dari kerugiannya. Kalau untung berarti di atasnya untung juga per harga beli seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini berapa nih? 150 ribu per 3 juta. Bisa aja nanti ya 150 ribu ini dikali 100. Kalau dikali 100 berarti itu 15 juta. 15 juta dibagi 3 juta berarti berapa? 5 per 5% ya. Jadi kerugiannya itu adalah 5% saja. Jadi persentase kerugiannya untuk kasus seperti ini adalah 5%. Oke, coba saya tampilkan cara cepatnya ya dari soal ini saja. Baik. Nah, ketika orang membeli 30 sepatu dengan harga 3 juta ya, 3 juta berarti satu pasang sepatunya 3 juta bagi 30 berarti satu pasang sepatunya 100 ribu. Kemudian dijual 95.000. Nah, karena dijual harga 95.000 berarti ruginya kan 5.000 sudah ya. Nah, ruginya 5.000 per sepatu. Nah, rugi 5.000 per sepatu dikali 30 berarti 5.000 kali 30 berarti 150. Sudah dapat kita ruginya adalah 150. Nah, sekarang langsung ke persentase rugian. Jadi 150 per 3 juta. Nah, seperti itu ya. 150 per 3 juta. Atau bisa juga seperti ini. Karena ini 95.000 sedangkan harga belinya tadi 3 juta, artinya ya satu sepatu itu adalah 100.000. Nah, cukup mudah ya. Ini kan 100%-nya 100.000. Penjualannya cuma 95.000, artinya 95%. Berarti ruginya adalah 5% atau 5.000 ya per sepatu, berarti 5%. Sudah selesai. Kalau bisa seperti itu, tapi nalar matematika seperti itu harus dilatih dengan cara terus berlatih menjawab soal-soal untuk menyelesaikan. Jadi matematika itu polanya bukan dengan menghafal, tapi dengan terus mencoba menyelesaikan permasalahan, dan dari permasalahan itu kita belajar dan mengingat apa pola-pola untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, soal nomor 68, 69. Jadi ada harga sebuah baju setelah diskon 5% menjadi 47.500. Baik, selanjutnya kan di sini harga sebuah baju setelah diskon 5% itu menjadi 47.500 ya. Berarti kan kalau misalkan diskon itu adalah potongan harga 5%. Dari 100% dipotong 5% berarti 95%. Jadi dia hanya membayar 95% dari total 100% harga si baju itu. Nah, kita cukup mudah caranya. Jadi 95% itu nanti harus membagi si harga yang ini 47.500. Nah, jadi kita bagi ya 47.500 bagi 95 ya. Kemudian dikalikan 100 seperti itu. Baik, jadi seperti ini ya. Jadi 47.500 tadi dibagi 95%. Nah, kan 95% itu kan berarti 95/100 ya makna dari persentase. Nah, kemudian kalau pembagian seperti ini berubah menjadi perkalian, namun penyebut dan pembilangnya ditukar. Nah, jadi 47.500 tadi kita kalikan 100, kita bagikan 95, nanti akan mendapatkan hasil yaitu 50.000. Nah, jadi harga sebelum dipotong 5% itu adalah 50.000. Nah, sekarang kalau yang 69 itu seperti apa? Nanti di video selanjutnya nanti akan kita bahas ya. Sampai nomor 68 saja untuk soal video kali ini. Terima kasih.